Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan ngebahas tentang alasan kenapa aku menggunakan jam tangan. Yang mana topik ini sebenarnya adalah ide dari salah seorang viewer. Nah, jadi guys, jam tangan. Untuk apa sih kita pakai jam tangan sedangkan misalnya sekarang itu udah ada HP yang bisa ngasih tahu kita waktu juga. Dan terus kenapa misalnya aku sampai sekarang belum tertarik sama smartwatch yang mana secara teknologi lebih advance. Makanya di video kali ini aku akan coba ngejelasin alasanku satu persatu. Oke, alasan pertama ini mungkin agak singkat aja. Alasan pertama terkesannya agak klise ya, tapi fakta, yaitu waktu itu penting. Waktu itu adalah sesuatu yang kalau misalnya kita lihat dari sisi hukum fisika ya, itu nggak bisa diputar kembali ataupun dipercepat. Kalau ada orang yang bisa percepat atau perlambat waktu, kayak misalnya di film-film tuh, itu dia bukan dapat Nobel lagi ya, nggak tahu rewardnya apa lagi. Makanya, karena waktu itu penting, kita perlu tahu waktu. Salah satunya dengan memakai jam. Oke, alasan kedua, yaitu kebiasaan yang diturunkan oleh keluarga. Nah, jadi guys, ayah aku adalah orang yang pakai jam ketika beliau masih kerja dulu, sebelum beliau pensiun. Dan kebiasaan ini diturunkan ke aku. Dan aku baru sadar kalau aku udah diberikan jam oleh ayahku bahkan sejak aku masih TK loh. Ada tuh fotonya di komunitas aku posting. Nah, jadinya ini terbentuk sebuah kebiasaan. Memang ada ketika misalnya aku masih kecil dulu, masa dimana aku nggak pakai jam. Misalnya ketika jam aku rusak atau hilang. Dan aku adalah tipe anak yang agak sungkan untuk minta-minta ke orang tua. Apalagi orang tuaku bukan orang yang punya uang berlebih. Makanya sampai akhirnya misalnya ayahku baru sadar, kok aku nggak pakai jam, baru ditanyainnya dan baru dibeliin lain. Nah, oke, lanjut ke alasan ketiga ya. Dan alasan ini tentang personal taste, yaitu aku suka pakai aksesoris di tangan. Maksudnya aksesoris bisa aja jam, bisa aja gelang, yang mana gelang ini aku suka make dari zaman kuliah dulu di kuliah 1. Memang sekarang udah jarang banget aku pakai. Ini aku pakai hanya ketika aku ingin tampil kasual. Terus bukan hanya di lengan, tapi di jari pun aku doyan yang namanya make batu aki. Bahkan aku sempat jual beli ketika aku masih tinggal di Indonesia dulu. Nah, makanya karena aku doyan ada aksesoris di tangan aku ngerasa agak aneh kalau misalnya di tangan aku, terutama tangan kiri, itu nggak ada apa-apa, termasuk jam. Oke, lanjut ke alasan berikutnya. Ini terkesan klise lagi ya, tapi ini jujur loh. Bagi aku, tepat waktu itu penting, makanya aku perlu jam. Aku annoyed banget kalau misalnya ada orang yang janji terus telat. Apalagi sejak aku tinggal lumayan lama di Jerman sini, yang mana di Jerman sini kata-kata punglich alias tepat waktu itu kayak sebuah kewajiban. Kayak apa ya, rasanya sangat tidak menghargai orang apabila kita terlambat dikit aja pun itu kayak nggak ngehargain. Makanya di sini pun nggak bisa kita kasih alasan ngaret-ngaret. Kalau misalnya gini, aku ingat dulu pernah sekali ada masa ketika transportasi umumnya itu strike alias mogok. Maksudnya mereka demo nggak mau kerja hari itu. Tapi mereka udah ngasih tahu beberapa hari sebelumnya. Dan jadinya aku udah punya janji hari itu, aku mau nggak mau panggil taksi loh. Atau kalau misalnya opsi lain, naik sepeda. Karena orang yang kita ada janji itu nggak peduli dan nggak mau tahu kalau ada strike atau apa. Kecuali misalnya kita kecelakaan ya. Dan untuk bisa ngecek waktu itu, makanya aku ngerasa lebih praktis kalau ada jam di tangan ketimbang harus cek via HP sebagai contoh. Oke, kalau gitu jam pada dasarnya bisa apa aja dong? Bisa aja termasuk smartwatch. Nah ini, aku bukan anti smartwatch ya. Ini sebagai contoh, aku punya smartband dari Amazfit, dari Amazon. Tapi guys, aku make ini hanya ketika tidur. Biar ini sebagai alarm kayak gitu, kan ada getarannya, jadi lebih mudah kebangun apabila misalnya
cuman punya waktu tidur 4 jam atau 5 jam, sedangkan besoknya ada janji pagi-pagi. Nah, aku jadinya pakai itu. Di samping smart band ini bisa ngasih info ke aku berapa lama aku tidur malam untuk evaluasi. Misalnya besoknya, wah kenapa pusing banget ya? Oh pantes ini cuma tidur 5 jam dan deep sleepnya cuma setengah jam gitu. Nah, tapi guys, kalau misalnya konsep pakai smartwatch untuk hari-hari, sampai saat ini belum sih di aku. Gimana ya? Karena bagi aku udah terlalu banyak alat elektronik di kehidupan kita yang mana perlu kita cas. Zaman sekarang, kalau misalnya kalian perhatiin, termasuk kalian kali ya, termasuk aku juga. Jadi bukan jarang misalnya ada orang, misalnya di airport, nunggu pesawat, yang dicari adalah spot atau titik yang ada colokannya buat ngecas, iya kan? Kayak aku, udahlah HP, terus laptop, terus tablet, terus misalnya ini wireless headset, terus headset lain lagi yang over ear. Jadi belum lagi misalnya kamera buat hobi fotografi aku, banyak banget. Makanya aku nggak mau nambah lagi sesuatu yang aku harus pusing. Misalnya tiba-tiba smartwatch aku tuh lupa aku cas dan ketika di jalan udah lowbat. Jadi aku hal-hal kayak gitu aku hindarin. Di samping itu, aku agak kurang prefer sama smartwatch. Ini kaitannya sama alasan berikutnya ini, sekaligus alasan terakhir. Alasan terakhir yaitu pendidikan. Nah, guys, jadi pendidikan S1, kuliah S1 aku itu adalah teknik mesin. Walaupun ketika S2 dan S3 aku agak sedikit banting setir ke water engineering alias teknik sumber daya air. Tapi intinya ketika S2 dan S3 sekalipun, aku tetap bergelut di physical dan mechanical prosesnya. Jadi bukan ke chemical atau ke biological, tetap mechanical. Jadinya, kalau misalnya aku perhatiin ada alat yang bergerak dengan prinsip mekanik, itu bisa jadi menarik minat aku. Maka dari itu, ketika aku nih baru belakangan kenal sama jam otomatik, jadi kayak langsung feel related gitu. Karena dulu aku cuma tahu jam quartz, aku nggak tahu jam otomatik. Dan di dalam sebuah jam otomatik itu atau jam mekanik, itu banyak banget kaitan sama mata kuliah ketika masa S1 aku dulu. Misalnya elemen mesin 1-2 tuh. Terus teknik produksi 1-2 juga. Terus sistem produksi, struktur dan kekuatan material, kinematika, dinamika teknik, banyak banget pokoknya. Tapi tentu aja selain jam mekanik yang ini sebagai contoh, aku tentu juga suka sama jam quartz. Karena walaupun secara historis jam quartz ini munculnya itu belakangan dibandingkan jam mekanik di dunia ya. Tapi untuk kasus aku dan mungkin kasus banyak orang itu sebaliknya. Yaitu duluan punya jam quartz, baru punya jam mekanik. Dan dari masa aku kecil sampai kuliah, aku kenalnya sama jam quartz saja kayak aku bilang tadi. Aku nggak tahu ada jam mekanik. Jadi jam quartz itu punya nilai sentimental di aku. Samping perawatannya nggak gitu ribet. Makanya itu walaupun ini nggak mekanik, ini elektronik, tapi masih aku suka. Oke guys, jadi ini pembahasan aku kali ini, alasan kenapa aku pakai jam tangan. Mungkin setiap orang berbeda-beda ya, tentu aja. Ini kalau aku alasannya beda, kalian mungkin beda juga. Makanya silahkan tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian mau nge-share alasan kenapa kalian pakai jam tangan. Oke, dan buat yang suka konten dari channel ini, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Oke guys, nantikan video-video selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.